ini Habib gitu, konten Habib ngasih kamera sama lighting dan lain sebagainya. Ada orang bekerjanya? Apa? Yang orang bekerja juga ada? 1 tahun ini mulai ada. Nah, itu gajinya dari mana? Yaitu dari tempat yang tidak terduga-duga udah. Salah satu contoh dari tempat yang nggak terduga-duga tuh, gue kan kemana-mana naik motor tuh masih. Pernah naik motor tiba-tiba ada yang videoin satu merek motor gitu. Terus rame lah, perusahaan motor ini akhirnya ngubungin, Bib mau nggak kita kasih motor karena video itu. Jadi ya udah, min haitsu la yahtasib itu dari tempat. Akhirnya motor dikasih. Motornya dikasih. Sampai sekarang kalau nggak hujan naik motor. Ramadan sepenuhnya naik motor. Biar cepat pertama. Kemudian yang kedua ya seru aja, kayak di lampu merah berhenti. Wah, Habib nih. Lucu aja, kocak aja. Kadang dia, Habib naik motor katanya. Naik motor. Tapi akhirnya banyak hal-hal lucu lah ya yang gue dapetin, karena menurut gue pengetahuan tertinggi tentang sesuatu itu ketika lo menjalaninya. Ketika lo dikasih tahu teh itu minuman cair yang warnanya agak kecoklatan, rasanya manis, lo itu belum sempurna pengetahuannya tentang teh. Kalau mau sempurna ya ngerasain langsung. Akhirnya kita tahu tuh, hidup itu bukan hanya kotak mobil yang kita jalan tiap hari itu, tapi kita tahu panasnya kita ngerasain, hujannya kita ngerasain. Bahkan gue punya gerakan ketika rame-rame orang flexing, gue punya gerakan flexing kesederhanaan tuh. Jadi ketika gue pakai jas hujan, dihajar hujan, terus divideoin sama temen gue pas masuk ke rumah tuh, masuk ke rumah divideoin, gue malah share tuh. Malah share flexing kesederhanaan gitu. Berapa sih waktu yang kalau dikumpulkan lo habiskan untuk milih lo hari ini mau pakai baju apa? Nah, gue nih kemana-mana ya gue baju gue ini. Ini kan baju entertain nih di luar. Kalau ini baju ya udah, jadi enak. Setiap hari gak usah milih baju, kaos doang. Cuman kebutuhan industri. Itu pun karena yang ngundang Mbak Imong. Ya. Aduh ampun. Kasihan soalnya Mbak Imong menduga saya kan tokoh agama. Jadi saya gak pakai kaos biar gak jomplang-jomplang banget. Kok Habibnya kok gini, ntar gitu dia mikirnya. Jadi gak bungkus. Enggak lah, kita gak pernah pikiran gitu, Bib. Nih ya, gue dulu punya tradisi aneh tuh. Pas masih zaman SMS, ngirim SMS ke teman-teman gue, apa kekurangan gue. Itu dulu gue sering tuh, bukan gimana komentar lo tentang gue ya, tapi kekurangan gue apa. Sering tuh ngirim. Temen gue kan, lo kenapa mau mati lo kan? Kan itu kayak pertanyaan orang yang mau mati tuh kan. Iya nggak sih? Tapi gue enggak, karena hasil mikir aja. Karena gini, gue kalau bercermin, yang kelihatan di gue cuman bagusnya doang. Mendengar suara yang perlu kita dengar, bukan suara yang ingin kita dengar. Karena orang-orang ini, dia hanya menyampaikan suara yang ingin lo dengar, bukan suara yang perlu lo dengar. Bahayanya tim kita, itu adalah dia kan nggak mungkin nyampein, lo kurang ini, kurang itu, dikritik ini, dikritik itu. Mereka cenderung kalau sekiranya itu akan menyakiti lo, nggak disampaikan. Makanya gue kadang berterima kasih ke orang yang menyampaikan kritik ke gue. Makanya gue bilang ke tim gue gak mau baca komen nih. Tapi lo baca apa yang perlu gue dengar, lo sampein ke gue. Nggak mesti yang baik-baik doang. Yang perlu apa? Oh kurang ini, kurang itu. Oh begini dan begitu. Nggak apa-apa. Berarti gue itu harus membiasakan, kan tadi dia bilang tuh gimana caranya gue untuk kedepannya, apa yang harus disarankan. Berarti saya itu harus lebih mendengarkan mereka. Mendengarkan apa yang perlu lo dengar, bukan apa yang ingin lo dengar. Karena kadang orang-orang di belakang kita, tim kita, itu hanya menyampaikan apa yang ingin kita dengar.
Nah itu namanya bukan komentar tuh, itu namanya jilatan itu. Ya, hati-hati, hati-hati Anda ini banyak penjilat di sini. Tapi enak, gue tuh alhamdulillah dikasih titipan oleh Tuhan untuk bisa ngomong sesuatu itu apa adanya. Tapi yang gue kritik tuh tetap cengengesan. Lihat nih mereka. Karena kenapa? Karena insya Allah mereka tuh punya trust ke gue. Mereka ya percaya dan yakin bahwa gue bukan mau ngata-ngatain mereka, tapi ya gue ngomong aja apa adanya. Bahkan tentang diri gue tuh sering cerita kenakalan gue di zaman dulu. Kenapa? Karena gue ingin bilang ke orang-orang bahwa gue juga dulunya nakal.